Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Suhendrik dari kelompok pertemuan ke-13 mata kuliah Fikih Muamalah 3 akan menyampaikan bahasan tentang as-sulhu atau perdamaian. As-sulhu atau perdamaian ditinjau dari segi bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, dan penghentian peperangan. Sedangkan ditinjau dari segi istilah atau terminologi, ada beberapa ulama yang mengungkapkan tentang definisi dari as-sulhu. Di antaranya yaitu dari Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan bahwa as-sulhu itu adalah al-aqdu alladhi yanqati'u bihi khusumatul mutakhasimaini. As-sulhu adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar atau berselisih. Selanjutnya, menurut Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya Pengantar Fikih Muamalah, bahwa as-sulhu adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan akad itu dapat hilang perselisihan. Sementara Said Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan as-sulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Ini beliau ungkapkan dalam kitabnya Fikih Sunnah jilid 4 halaman 327. Dari berbagai definisi yang diungkapkan oleh para ulama tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa as-sulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Ini seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Zulhaili bahwa as-sulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum as-sulhu. Dasar hukum yang pertama dari Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Selanjutnya dalam surat An-Nisa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 128. Kemudian dasar hukum yang kedua dari as-sunnah, ini ada hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Umar bin Auf Al-Muzanni, Rasulullah SAW bersabda, as-sulhu zaizun bainal muslimaini illa salahan ahalla haraman wa harrama halalan. Mendamaikan dua orang muslim yang berselisih itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Septian Cahya. Melanjutkan kembali untuk pembahasan kita kali ini mengenai as-sulhu atau perdamaian. Saya akan mencoba menerangkan mengenai rukun dan syarat as-sulhu.
Adapun untuk rukun as-sulhu yang pertama yaitu musholih. Musholih adalah masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menyelesaikan suatu permusuhan atau sengketa. Nah, berarti di sini musholih adalah subjek orang yang terlibat di dalam sengketa atau di dalam perselisihan yang akan melakukan akad perdamaian. Kemudian untuk yang kedua yaitu musholih anhu. Musholih anhu adalah persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan. Nah, di sini berarti adalah objek yang menjadi sengketa atau objek yang menjadi permasalahan di antara para musholih yang akan melakukan akad perdamaian. Kemudian untuk yang ketiga yaitu musholih alaih. Nah, musholih alaih adalah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan suatu perselisihan. Nah, di sini hal ini disebut juga dengan istilah badal al-sulhu. Nah, untuk rukun yang keempat adanya sigat ijab dan qabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian. Nah, di sini ijab qabul itu berupa lafaz atau perkataan. Contohnya di sini seperti aku berdamai denganmu. Aku bayar hutangku yang 50.000 dengan uang tunai sebesar 100.000 rupiah. Nah, kemudian pihak kedua menjawab aku terima. Nah, dengan terjadinya akad perdamaian ini atau dengan terjadinya akad as-sulhu ini, maka penggugat harus berpegang teguh kepada sesuatu yang disebut dengan badal al-sulhu. Nah, tergugat tidak bisa meminta kembali dan menggugurkan gugatannya. Nah, jadi suaranya ini tidak bisa didengar lagi. Nah, kemudian apabila semua rukun ini terpenuhi, nah, maka perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa itu telah berlangsung dengan sendirinya, gitu kan ya. Dengan sendirinya dari perjanjian-perjanjian itu lahirlah suatu ikatan hukum. Nah, yang masing-masing para pihak yang bersengketa ini harus memenuhi dan menunaikan pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian perdamaian tersebut. Kemudian untuk syarat as-sulhu sendiri kita bisa mengklasifikasikannya menjadi 3. Yang pertama yaitu menyangkut dengan subjek, menyangkut dengan musholih tadi, dengan orang-orang yang terlibat di dalam sengketa atau yang terlibat di dalam permusuhan ini. Nah, tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian ini haruslah orang-orang yang cakap bertindak di dalam hukum, menurut hukum gitu ya. Selain cakap bertindak menurut hukum, juga harus mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan hak-hak atas yang dimasukkan dalam perdamaian tersebut. Adapun orang-orang yang cakap bertindak menurut hukum ini mempunyai kekuasaan atau wewenang itu seperti contohnya wali yang cakap atas harta benda yang berada di bawah perwaliannya. Kemudian pengampu yang atas harta orang yang berada di bawah pengampuannya. Dan yang ketiga itu nasir atau pengawas wakaf atas hak milik wakaf yang berada di bawah pengawasannya. Baik, untuk syarat yang kedua yaitu yang menyangkut mengenai objek perdamaian. Nah, tentang objek perdamaian ini haruslah memenuhi beberapa syarat atau ketentuan yang sebagai berikut. Untuk harta ini bisa berupa benda berwujud seperti tanah, bangunan, rumah, kendaraan, dan juga dapat berupa benda tidak berwujud, itu seperti kekayaan intelektual. Nah, yang tentunya ini dapat dinilai atau dihargai dan diserah terimakan dan juga tentunya bermanfaat. Kemudian yang kedua, untuk objek perdamaian ini haruslah dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran atau ketidakjelasan. Nah, jika objek perdamaiannya ini tidak jelas atau samar gitu kan, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru untuk objek yang sama gitu kan ya, karena tidak jelas. Nah, kemudian untuk syarat yang ketiga yaitu persoalan yang dibolehkan didamaikan. Nah, yang pertama yaitu pertikaian yang berbentuk harta yang dapat dinilai. Jadi harta benda yang tentu ada nilainya gitu, yang ada manfaatnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu pertikaian yang menyangkut hal manusia yang dapat diganti. Jadi jika seseorang dirugikan gitu kan ya, jadi
itu bisa diganti dengan kerugiannya, itu bisa diganti gitu kan ya, tidak suatu hal yang maksudnya tidak bisa diganti gitu kan ya. Nah, kemudian dengan kata lain gitulah, bahwa perjanjian perdamaian ini hanyalah untuk persoalan-persoalan yang sifatnya muamalah atau berbentuk hukum privat. Nah, sedangkan untuk persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah ini tidak dapat dijadikan atau dilakukan perdamaian. Nah, demikian untuk pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wulandari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya anggota dari kelompok 13 yang bertema al-sulhu akan meneruskan tentang pemaparan materi tentang macam-macam al-sulhu. Baik, yang pertama ada perdamaian antara hukum muslim dengan masyarakat non-muslim, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu, atau dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak. Yang kedua ada perdamaian antara penguasa atau imam dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati. Lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus tentang Bughat. Perdamaian antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan. Nah, itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat yaitu perdamaian antara pihak yang melakukan transaksi atau perdamaian dalam muamalat, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat. Selanjutnya, dari segi sesuatu yang didamaikan ada dua macam perdamaian, yaitu ada ibro, ada muawadoh. Perdamaian ibro atau sulhu ibro artinya mengurangkan hak dan pembayaran sebagian perdamaian yang demikian tidak boleh dengan adanya persyaratan. Perdamaian muawadoh artinya menggantikan suatu hak atau harta yang lain. Perdamaian seperti ini boleh dengan syarat jual beli. Perdamaian ibro sama dengan perdamaian melepaskan, juga disebut dengan perdamaian qotid atau sulhu qotid, sama dengan perdamaian menurunkan. Bentuk perdamaian ibro seperti dua orang yang hutang piutang bertemu untuk damai dalam hal hutang. Orang yang hutang berkata kepada orang yang memberi hutang, contohnya, saya damai denganmu, hutangku padamu yang 200.000 saya bayar dengan 100.000. Artinya, orang yang berhutang akan membayar dengan 100.000 dan meminta lunas hutangnya yang 200.000. Perdamaian yang demikian boleh asalkan orang yang memberi hutang menerima atau rela dengan menjawab, aku memberikan yang 100 kepadamu. Kemudian, perdamaian muawadoh atau menggantikan, yaitu hak digantikan dengan yang lain, seperti rumah digantikan dengan tanah atau hutang suatu barang digantikan dengan barang yang berbeda. Nah, perdamaian seperti ini boleh, akan tetapi harus dengan syarat-syarat sebagaimana dalam jual beli, seperti boleh mengembalikan barangnya jadi tercatat cacat. Jika terjadi cacat seperti itu, barang itu harus bermanfaat, tidak boleh secara gharar atau tipu-tipuan. Kalau tidak memenuhi syarat jual beli maka tidak sah. Oke, nah dijelaskan juga oleh Syahid Sabiq bahwa al-sulhu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada perdamaian tentang ikrar. Perdamaian tentang ikrar adalah sesuatu pendakwa orang lain mempunyai hutang, kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut.
Kemudian, mereka melakukan perdamaian. Kemudian, jika tergugat mengakui pemilik utang berupa uang dan dia berjanji akan membayarnya dengan uang juga, maka ini dianggap pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti. Ingat ya, syarat-syaratnya harus dituruti. Jika ia mengakui bahwa ia berutang uang dan berdamai akan membayarnya dengan benda-benda atau sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli yang hukum-hukumnya harus ditangati. Jadi dalam perdamaian ikrar ini hukumnya itu harus ditangati. Yang kedua ada perdamaian tentang inkar dan sukut. Damai tentang inkar adalah bahwa seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu materi, utang atau manfaat. Tergugat menolak gugatan atau mengingkari apa yang digugatkan kepadanya. Kemudian mereka berdamai. Damai tentang sukut adalah seseorang menggugat orang lain, kemudian tergugat berdiam diri, dia tidak mengakui dan tidak mengingkari. Dan yang terakhir adalah hukum damai inkar dan sukut. Para ulama membolehkan dilakukannya perdamaian tentang gugatan yang diingkari dan didiamkan. Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa sesuatu yang diingkari dan didiamkan tidak boleh didamaikan. Damai dilakukan untuk sesuatu yang diakui karena sulhu adalah mengenai hak yang ada, sedangkan dalam inkar dan sukut itu tidak ada. Nah, itulah macam-macam al-suhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Chandra Rizky Albildan, NIM 2019-210040 dari kelompok 13 mata kuliah fikih muamalah 3. Di sini saya akan membahas tentang hikmah sulhu. Hikmah sulhu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi antara umat manusia, Islam telah memberikan beberapa konsep dasar untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat. Penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan atau melalui sulhu, yaitu perdamaian. Ada salah satu riwayat dari Imam Asy-Syahani menerangkan hadis di atas dengan berkata, para ulama telah membagi as-sulhu atau perdamaian menjadi beberapa macam. Perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok-kelompok yang budhat dan kelompok yang adil. Perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qaid atau hakim, perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk saksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa. Jika terjadi pada harta milik bersama atau amlak dan hak-hak, pembagian inilah yang dimaksud di sini, yaitu pembagian yang disebut oleh para fuqaha pada bab as-sulhu ataupun perdamaian. Riwayat dari Imam Asy-Syahani Subulus Salam, kitab Subulus Salam 4 atau 247. Secara ringkasnya, hikmah as-sulhu dapat mengakibatkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak dan tetap berada di jalan Allah serta syariat Islam, serta melindungi seorang muslim dari penyakit hati terutama iri dan dengki, juga menghindari seseorang dari sikap curiga terhadap lawannya dalam suatu sengketa ataupun masalah yang ada. Dan pada intinya, hikmah sulhu yang pertama yaitu dapat menyelesaikan perselisihan dan dengan sebaik-baiknya, bila mungkin tanpa campur tangan dari pihak yang lain.
Dan yang kedua yaitu dapat meningkatkan rasa ukhuwah ataupun persaudaraan sesama manusia ataupun sesama masyarakat lainnya. Yang ketiga dapat menghilangkan rasa dendam, ingkar, dan perselisihan antara manusia. Kemudian menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Mungkin sekian dari saya tentang hikmah dari sulhu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.